Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicaranya saya di video ini untuk menyelesaikan tugas UAS Studi Teks Mustalah Al-Hadis yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim MA. Perkenalkan, nama saya Davi Anin Hanif dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yakni hadis doif ditinjau dari gugurnya sanad. Yang kedua, hadis doif sebab cacat integritas dan lemah kognitif. Dan yang ketiga, hadis mu'allal, munkar, dan maudhu'. Keempat, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Kelima, konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Yang keenam, hadis musnad. Dan yang ketujuh, hadis musalsal dan contohnya. Yang kedelapan, hadis musalsal bil awwaliyah. Dan kesembilan, gharib al-hadis. Dan yang terakhir, adab perawi hadis. Masuk yang pertama, hadis doif ditinjau dari gugurnya sanad. Yang dimaksud dengan gugurnya sanad adalah terputusnya rangkaian sanad dengan gugurnya satu rawi atau lebih dengan kesengajaan sebagian rawi atau tidak baik gugurnya di awal sanad. Akhir maupun pertengahan sangat baik, ukur secara jelas maupun tersembunyi. Ini gugur secara jelas. Gugur macam ini diketahui dengan tidak bertemunya seorang rawi dengan gurunya, atau hidup satu zaman akan tetapi belum pernah bertemu, kecuali hanya riwayat melalui ijazah atau wijadah. Yang kedua, gugur secara tersembunyi. Hanya pakar hadis yang sangat teliti serta mendalami jalur-jalur hadis dan cacat-cacat pada sanad. Hadis doif sebab cacat integritas dalam lemah kognitif. Maksud cacat pada rawi atau tercela yang disebabkan oleh perkataan, perbuatan, agama, kedabitan, hafalan, dan ingatannya. Cacat integritas antara lain adalah pertama, dusta, tuduhan berdusta, fasik, bid'ah, dan ketidakjelasan identitas. Ada cacat kognitif, yakni antara lain pertama, kesalahan yang fatal, hafalan yang jelek, kelalaian, banyak ragu-ragu, dan menyelisih yang lebih kuat. Mu'allal. Hadis mu'allal, munkar, dan maudhu'. Ini hadis-hadis yang ditolak karena cacat rawi. Yang pertama ada mu'allal. Ini yaitu hadis yang ditemukan di dalamnya sebuah ilat yang merusak kesahihan hadis. Yang kedua ada hadis munkar, yaitu hadis yang rawi dhaif yang menyelisih riwayat rawi thiqah. Dan yang ketiga ada maudhu', yakni kedustaan yang dibuat-buat dan direkayasa kemudian dinisbatan kepada Rasulullah. Hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Hukumnya boleh selama tidak merubah makna, dan ini hanya dikhususkan untuk orang yang paham mengenai sighah dan makna hadis secara keseluruhan. Konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Pengetahuan tentang sahabat merupakan ilmu yang agung serta mulianya manfaatnya. Di antaranya manfaatnya adalah mengetahui salat yang tersambung dari yang mursal. Definisi sahabat. Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam serta meninggal dalam keadaan Islam, walaupun keislamannya telah terhalangi oleh kemurtadan. Hadis musnad, yakni hadis yang sanadnya bersambung secara marfu' kepada Nabi. Hadis musalsal dan contohnya, yaitu kesinambungan rawi-rawi sebuah sanad dengan suatu sifat atau keadaan, terkadang terjadi pada perawinya dan terkadang pada jalur periwayatnya. Contohnya, Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya ia mengatakan seperti ini, dan seterusnya. Hadis musalsal bil awwaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Hal itu ditradisikan hingga para murid-murid di bawahnya. Gharib al-hadis, yakni lafal-lafal pada matan hadis yang memiliki arti tersembunyi dan sulit untuk dipahami. Tafsir lafal-lafal gharib ini yang paling baik adalah yang datang sebagai penjelasan dari riwayat yang lain. Adab-adab perawi.
Yang pertama ada meluruskan niat, membersihkan hati dari tujuan-tujuan dunia. Terus, tidak mengajarkan hadis saat kehadiran orang lebih utama darinya. Meminta kepada Allah taufik, ketepatan, kemudahan, serta pertolongan. Terus setelah itu ada memfokuskan seluruh pikirannya untuk hadis. Terus habis itu ada agar memuliakan gurunya dan siapa saja yang ia dengarkan hadis darinya. Dan terakhir, tidak mencukupkan dengan mendengarkan dan menulis hadis tanpa mempelajari dan mengamalkannya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.